Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini pemahaman Alkitab kita ambil di dalam Yudas 24. Yudas 1, karena dia satu pasal, ayat 24. Yudas pasal 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan pokok pembahasan kasih perlindungan Allah. Kasih perlindungan Allah. Di situ dikatakan bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi pujian ini ditujukan kepada Allah, bagi Dia. Efesus pasal 5 ayat 20 mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, pujian kepada Allah bagi Dia. Dan Efesus menjelaskan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi lengkap. Jadi bagi Dia hanya khusus untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, Bapa kita. Bagi Dia yang berkuasa, yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai kekuasaan yang tak dapat diganggu gugat. Saudara, dan Yudas tahu persis bagi Dia itu siapa. Yudas menulis dan mencatat beberapa hal. Yang pertama mengatakan, Allah sanggup menjaga milik kepunyaannya. Allah sanggup menjaga milik kepunyaannya. Kalau Bapak Ibu menyadari kita adalah miliknya, Allah sanggup untuk menjaga milik kepunyaannya. Berbahagia kita, makanya bagi Dia segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Dia tahu kita adalah miliknya dan Dia sanggup untuk menjaga. Bapak Ibu, kadangkala kita tidak menyadari. Kita merasa diri kita yang punya, awake dhewe yang punya, diri kita sendiri. Kita lupa kepada Dia. Dan pada malam hari ini saya menghimbau Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa kita adalah miliknya. Maka Allah sanggup untuk menjaga milik kepunyaannya. Dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kalau kita hanya bukan miliknya, Tuhan tul-tulan, pas-pasan, karepmu itu. Tapi miliknya, Tuhan menjaganya. Yang kedua, Yudas menulis, mengatakan bahwa Tuhan itu menjaga keselamatan dengan sempurna.
Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan menjaga dengan sempurna. Nah, sekarang tergantung diri kita ini loh yang seringkali kurang benar-benar taat, setia kepada Tuhan. Maunya sendiri, karepnya sendiri, ya. Kalau sudah maunya nggak dituruti, gondok. Itu dia, saudaraku. Keselamatan dengan sempurna Tuhan bisa berikan kepada kita. Mari kita jangan main-main, jangan mencoba keluar dari kasih karunia Allah, dari keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Jangan coba-coba keluar melirik keindahan dunia, godaan-godaan dosa, hawa nafsu. Jangan lagi. Ayo kita menjaga, karena kita adalah miliknya. Dan Tuhan memberikan keselamatan yang sempurna kepada kita. Kita harus jaga, bukan hanya menerima dan menerima, tapi kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sembrono hidup ini. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata begini di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu. Nah ini saudara, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pengertian Rasul Paulus perlu kita juga mempelajari dan melakukannya. Saudara, aku tahu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin. Ini yang penting. Bagian kita menjaga diri kita, dan kita tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin. Nah ini dia yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau belajar perkara ini. Bukan hanya kita jadi pengikutnya, tapi kita tidak kenal, tidak tahu siapa yang kita ikuti. Tapi kita percaya sesuai dengan Rasul Paulus kata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin. Jadi sasarannya, fokus kita hanya pada Tuhan. Ini yang penting. Saudaraku, di dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia. Dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya, ya sudah didapatinya, sekarang dikelilinginya, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Sebagai biji matanya. Luar biasa bukan? Pertama, didapatinya. Mungkin saudara didapatinya dalam keadaan kesesakan, kesukaran, kesulitan, ketandusan, di padang gurun. Nah, didapatinya saudara. Kemudian dilanjutnya, dikelilinginya, dijaga, dilindungi, dipelihara. Kemudian
diawasinya. Kemana engkau akan pergi, diawasinya. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Oh, enak bukan? Dan dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa. Inilah Allah kita yang memberikan keselamatan itu tidak tanggung-tanggung. Dijaganya. Artinya kita dilindungi dari serangan-serangan lawan kita, musuh kita. Nah, ini pemeliharaan Tuhan, bukan luar biasa? Mari kita mau belajar dalam perkara ini. Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita sampai hari ini, malam ini. Apakah kita tetap yakin percaya pada Tuhan? Apa kita sudah mulai bimbang, ragu-ragu? Saudara, saya menghimbau sebagai hamba Tuhan, tetaplah setia, tetaplah maju, jangan undur. Karena penjagaan Tuhan, keselamatan Tuhan, karena kita adalah milik kepunyaannya, pastilah dijaga. Kalau ada di padang gurun dikatakan didapatnya di padang gurun, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Enak bukan? Kemudian selanjutnya Yudas mengatakan, sebab mereka adalah milik kepunyaannya yang berharga. Ini dia. Saudaraku, saya tekankan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan dan kita itu berharga. Orang yang berharga itu tidak akan digeletakkan begitu saja, diletakkan begitu saja sembarangan, tidak. Di tempat yang aman, yang tertutup, tersembunyi, dijaga, diawasi, oh semuanya dalam keadaan aman, di tempat yang aman. Saudara, mari kita mau belajar dalam perkara ini. Kita lihat contoh kehidupan keluarga Nuh, ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5 di sana dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemerintah kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atau dunia orang fasik, air bah datang melanda dunia pada zamannya Nuh. Saudara, kalau saudara dapat membaca di dalamnya cerita ini, air bah itu naik sampai gunung yang tertinggi. Gunung yang tertinggi itu air bahnya itu masih di atasnya 15 hasta. Oh, luar biasa. Dan saya percaya tidak ada makhluk hidup, makhluk binatang-binatang yang hidup, semuanya binasa. Tetapi keluarga Nuh diselamatkan dengan pengikutnya, hewan-hewan, binatang-binatang, ya, yang haram, yang tidak haram, ya. Semuanya ada di bahtera. Saudara, dari hal ini kita belajar. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nuh mempergunakan seluruh perlengkapan Allah. Kau bisa? Nuh tidak bawa pedang, tidak bawa perlengkapan senjata tombak, tidak. Perlengkapan senjata Allah itu banyak macamnya. Nah, untuk menghadapi air bah,
Nuh hanya tahu perintah Tuhan, dan itu yang dia lakukan, itu yang dia kerjakan. Saudara, Nuh bukan seorang lulusan insinyur perkapalan, ya. Nuh juga tidak tahu air bah itu modelnya bagaimana, karena belum ada air bah waktu itu. Saudara, tapi dia taat melakukan perintah Tuhan, mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Dia sendiri yang membangun, dia sendiri yang membuat, namanya bahtera, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah ini dia, dengan bahtera itu keluarga Nuh dengan binatang-binatang yang ikut padanya diselamatkan. Saudara, bayangkan berapa banyak binatang yang ikut. Ya, saudara, entah itu jenisnya ular, jenisnya rusa, jenisnya kambing, domba, gajah mungkin. Banyak macamnya. Ya. Dan bagaimana caranya memberi makan? Oh, binatang itu segitu banyak. Saudara dapat memikirkan. Ya. Kalau kita membawa makanan dari mana, ditempatkan di mana, nah itu dia. Bisa bertahan berapa lama. Nuh tidak memikirkan itu. Tahunya Nuh melakukan perintah Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyempurnakan. Sehingga pada waktu air bah itu sudah mulai surut, keluarga Nuh mulai keluar dengan selamat. Saudara, Nuh taat mengikuti perintah Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang berupa bahtera. Nuh sendiri yang melakukan atas petunjuk Tuhan. Kita juga harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, senjata Allah yang mana? Tergantung pada saat kita dihadapkan dengan masalah apa, persoalan apa. Kalau Nuh dihadapkan dengan air bah, senjata Allah yang dipergunakan bahtera untuk menyelamatkan. Saudaraku, yang keempat, selanjutnya Yudas menangkap Allah menghargai kebebasan kita. Jadi hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia, itu Tuhan menghargai. Saudara, jadi keputusan ada di tangan kita. Mau menerima Yesus, mau menerima Allah, mau menerima keselamatan, atau yang lain. Nah, saudara, di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menjadi menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Perhatikan ayat 8. Kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Kita ini orang benar, anaknya keturunan orang baik-baik, bekerja dengan baik, beristri dengan orang baik-baik, anaknya kita juga baik-baik. Aku tidak berdosa. Seringkali kita mendengar perkataan seperti itu. Ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara perhatikan, luar biasa bukan? Di sini katakan kita tidak ada berbuat dosa. Ya, seringkali kita menyadari perkara ini, kita tidak berdosa.
Untuk apa kita pergi ke gereja? Untuk apa kita beribadah? Kita tidak berdosa kok. Nah, saudara, saya ingatkan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu dia sebabnya. Tapi puji Tuhan pada saat ini, Tuhan memberikan perlindungan supaya kita jangan tersandung. Saudaraku, pada saat ini Tuhan melakukan langkah yang kedua dan yang membawa kita, kamu dengan tak bernoda. Saya perhatikan, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yang pertama tadi dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ayat selanjutnya dikatakan, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Nah ini saudara, luar biasa bukan? Untuk di mana Allah akan membawa kita tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita yang pertama harus membangun diri kita. Yudas 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dua hal yang ditekankan di dalam Yakobus 2. Yudas 20. Yudas 20 ditekankan hanya dua. Membangun diri kita atas dasar iman yang suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk masuk kerajaan surga. Saudara, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebenaran kita, dengan kekayaan kita, tidak bisa. Melainkan, nah ini dia, ada kata-kata melainkan Allah yang kaya akan kemurahannya. Melainkan Allah yang dapat melakukan saudara bisa masuk dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemurahannya. Di dalam Ibrani 10:17 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini janji Tuhan. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudaraku, kedua, selanjutnya melalui karya Kristus Yesus. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3 dan 4 dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa kita telah dikubur dan telah dibangkitkan, dan pada hari ketiga akan membawa kita tanpa cacat ke hadapan kemuliaannya. Saudara dapat baca lengkap di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 3 dan 4. Saya hanya memberitahukan garis besarnya dan saudara dapat membacanya dengan jelas. Di dalam Kolose 1 ayat 22 juga katakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu
menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi semua karena karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan karena kebenaran kita, bukan karena aku kaya, terkenal, dihormati, banyak ini, banyak itu, menyumbang ini, menyumbang itu, bukan itu. Saudara, saya menghimbau sebagai hamba Tuhan, mari kita tetap terus hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat dalam hidup kita. Inilah pemahaman kita, pemahaman Alkitab malam hari ini, yang kita ambil kasih perlindungan Allah menyertai kita, karena kita adalah miliknya. Kita ini berharga di hadapannya. Perhatikan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu, melalui firman Tuhan kami yang datang mendengar, boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu Padan. Dan kami boleh menyadari bahwa kami ini adalah milik Kristus, milik yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan pemahaman Alkitab. Tuhan memberkati pelayanannya, di mana beliau-beliau berada. Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih ya Bapak. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudusnya, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.